Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, kedehidrasi psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, kedehidrasi psikosomatis dengan topik sensasi badan kurus, susah tidur, dan wajah pucat. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah sensasi badan kurus ya, atau berat badan turun, kemudian insomnia atau susah tidur, kemudian pucat ya, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu ketika kita mengalami sensasi badan masih kurus ya, kemudian kita kadang masih mengalami susah tidur, wajah pucat ya, ini sebenarnya sensasi-sensasi yang hampir semuanya mengalami ya. Nah, tetapi kita tidak perlu panik ya, tidak perlu takut ya, semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, maka dari itu ada beberapa tip-tipnya yang nanti mungkin teman-teman bisa terapkan ya, bisa praktekkan, mudah-mudahan juga cukup mengatasi ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi semacam itu. Nah, oleh karena itu ini penting ya, tolong video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis hingga membaik dan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya. Jadi ini beberapa sensasi yang dulu juga pernah saya alami ya. Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan tentang hal ini yaitu yang masih mengalami bagaimana cara menaikkan berat badan ya, karena kondisinya masih kurus ya, berat badan justru cenderung turun ya. Dan buat teman-teman yang mengalami insomnia, nah ini tolong simak saja ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengatasinya. Nah, baik ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu yang pertama, ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi yang disebabkan dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, itu tentang yang pertama, ketika tubuh kita ya, itu biasanya berat badannya menurun atau menjadi kurus ya ini. Nah, pengalaman saya dulu turun sampai dengan 10 kg teman-teman ya. Nah, sehingga ketika kita bercermin melihat diri kita sendiri itu kadang sampai takut juga ya, karena sudah kurus, kemudian pucat. Ini yang di bayangan pikiran kita khawatir ya, khawatir jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan
mendekati kematian dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah itu wajar teman-teman ya, tetapi mulai saat ini ya kita tidak perlu takutkan lagi setelah kita memahami bahwa ini hanya proses saja ya, proses saja, semuanya itu nanti akan membaik. Yang penting kita ada ikhtiar, ada kemauan ya, ada konsistensi untuk siap untuk berubah ya, berubah menjadi lebih baik ya. Nah itu. Nah, ketika kita masih dalam kondisi yang istilahnya kurus atau berat badan kita menurun, ya ini menurunnya biasanya bervariasi ya. Bahkan ada yang turun sampai dengan 30 kilo, ya ada yang 20 kilo, ada yang 15 kilo. Bahkan ada yang sampai 50 kilo teman-teman ya. Nah, itu betapa kurusnya itu seperti itu ya. Nah, tetapi kalau saya dulu hanya 10 kilo saja itu sudah saya ya agak takut lah seperti itu, ketika terutama pada saat bercermin itu seperti itu. Nah itu ketika kita masih mengalami hal seperti itu, apalagi turunnya masih grafiknya menurun ya, semakin hari semakin turun, nah itu yang biasanya kita menjadi pesimis ya. Nah itu kita harus merubah diri ya. Jadi kenapa terjadi seperti itu ya pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu karena memang kadang dari segi nutrisi ya, contohnya untuk makan, minum kita saja itu kadang sampai kurang teman-teman ya. Jadi yang namanya orang sedang mengalami gangguan seperti itu, kadang makan serba nggak enak ya, tidak ada nafsu makan. Nah, akhirnya tubuh kita secara nutrisi itu kurang. Nah, ketika secara nutrisi kurang ya otomatis kita akan menjadi kurus. Itu sebenarnya yang pertama itu bisa disadari seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang paling menguras sekali ya kita menjadi cepat turun itu ketika kita cemasnya masih tinggi ya, atau anxiety disordernya itu masih tinggi. Kita masih selalu dalam kecemasan, dalam ketakutan ya, yang disebabkan oleh pikiran kita yang negatif ya, pikiran kita yang negatif. Nah, akhirnya kita masih merasa cemas, takut. Karena apa? Karena yang namanya orang cemas ya, orang ketakutan itu energinya habis teman-teman ya. Jadi energinya habis ditelan kecemasan tadi. Jadi walaupun kita mungkin sudah makan ya, begitu cemas ya, energi kita itu habis terserap oleh kecemasan tadi ya. Nah, maka dari itu ya sudah, akhirnya kita menjadi kurus ya. Walaupun kita makan banyak, kalau kita kecemasannya tinggi, itu pasti kita akan tetap kurus teman-teman. Nah, itu. Nah, maka dari itu solusinya bagaimana kita ketika kita masih mengalami hal-hal seperti itu ya. Nah, solusinya ya tingkatkan ya makan minum ya, minumnya otomatis minimal cukup lah ya untuk memenuhi istilahnya nutrisi di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan gerak teman-teman ya, contohnya olahraga ringan sesuai dengan kemampuan teman-teman, silahkan saja ya semampunya ya. Bagi yang mungkin kondisinya masih lemah ya, minimal kita berjalan sendiri lah, misalkan dari kamar ke kamar mandi ya, atau mungkin hanya jalan di dalam ruang, di dalam rumah, itu pun nggak masalah ya. Itu ketika kondisi kita memang masih betul-betul terpuruk ya, tetapi ketika kita sudah agak baikan ya otomatis kita berusaha keluar rumah atau aktivitas di luar rumah, itu akan lebih baik. Jadi intinya yang penting ada progres teman-teman ya. Jadi itu kita harus bergerak atau berolahraga ya, olahraga ringan itu seperti itu. Nah, kemudian untuk mengurangi cemas ya, kita memang harus bisa merilekkan pikiran teman-teman. Jadi kita kurangi beban-beban pikiran yang istilahnya bisa dirilis kita rilis ya, yang tidak bisa dirilis kita pasrahkan saja ya. Jadi kita terima ya penderitaan kita ini ya dengan tulus dan ikhlas ya. Kemudian setelah itu kita pasrahkan kepada yang maha kuasa ya, kepada Sang Pencipta Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itu nanti perasaan cemas kita akan terkurangi, karena seolah-olah beban yang selama ini kita
rasakan ya itu sudah kita pasrahkan ya. Jadi sudah bukan kita lagi yang menyelesaikan, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu, dengan keyakinan yang istilahnya kita yakin betul ya bahwa segala sesuatu yang menentukan itu adalah dari Sang Pencipta. Nah, nanti kita akan ini ada semacam energi ilahiyah yang menjadi kuat diri kita ya, diri kita kuat, dan akhirnya kita makan juga menjadi lebih enak, kecemasan menjadi berkurang. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit otomatis berat badan itu akan naik, teman-teman. Ya, pokoknya kalau kita tidak cemas, tetapi ya cemas tapi dalam artian normal lah, standar ya. Kalau kecemasan itu semua orang punya ya, tetapi di batas normal ya, atau sesuai dengan standar. Nah, itu saya kira juga tidak apa-apa ya. Nah, itu walaupun makannya hanya cukup saja, itu pun kita akan meningkat nanti berat badannya, teman-teman. Coba pokoknya lakukan saja hal-hal seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Maka buat teman-teman yang masih merasakan berat badannya turun ya, pokoknya lakukan saja. Yang pertama itu tadi ya, jadi untuk memenuhi nutrisi, makan minum cukup, kemudian ada gerak, kemudian kita berusaha mendekatkan diri ya dengan cara pasrah ya, menerima dan pasrah. Kemudian kita lakukan juga relaksasi ya. Jadi lakukan relaksasi, meditasi ya. Hal-hal seperti itu yang membuat kita menjadi semakin percaya diri. Nah, dengan seperti itu maka nanti otomatis ya, ketika kita sudah secara mental juga menjadi kuat ya, karena kita sudah pasrah, kemudian secara fisik juga berangsur akan membaik. Nah, setelah itu nanti baru berat badan itu akan naik dan seterusnya, itu seperti itu. Akhirnya normal kembali sesuai dengan harapan kita, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, ketika kita masih mengalami berat badan kita turun ya, atau kita dalam kondisi yang masih kurus, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sering ini susah tidur ya, susah tidur. Nah, ini juga dulu saya mengalami agak lama juga ya seperti itu, tapi lama-lama ya akhirnya menjadi biasa akhirnya kita untuk tidur juga mudah-mudah saja, itu seperti itu. Tapi ada fase-fase yang memang kadang seperti itu. Nah, itu kita juga harus sadar ya, dan kita harus mampu melihat sebabnya kenapa sih kok kita susah tidur, itu seperti itu. Nah, itu juga ada beberapa sebab, teman-teman ya. Sebab yang pertama, ketika kita masih insomnia atau susah tidur, itu biasanya bisa misalkan dari faktor makanan juga bisa. Contohnya misalkan sudah malam ya, mestinya jam tidur malah kita minum kopi misalkan, itu biasanya juga tidurnya menjadi susah, itu seperti itu ya. Atau bisa juga dari faktor pikiran ya, ketika kita masih banyak hal ya yang dipikirkan ya, masih banyak hal, ada rasa-rasa yang tidak nyaman ya, contohnya rasa kemarahan ya, rasa dendam dan lain sebagainya. Nah, ketika itu belum dirilis, sama itu menjadi susah tidur. Karena apa? Karena itu selama itu belum dirilis, maka masih dipikirkan terus. Nah, ketika pikiran masih jalan terus, ya sudah, jadinya kita nggak tidur-tidur karena memikirkan sesuatu ya, sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan tetapi dipikirkan. Contohnya berpikir masalah kecemasan tentang diri kita ya, berpikir tentang masalah penyakit ya, berpikir masalah hubungan sosial mungkin yang tidak harmonis ya, berpikir masalah ekonomi dan lain sebagainya ya. Nah, itu ketika hal itu masih melekat ya, itu membuat kita susah tidur, teman-teman. Nah, ketika masih mengalami seperti itu, nah maka solusinya ya, solusi yang secara garis besar ini ya. Nah, itu ya, pertama kita tetap pola makan tetap kita jaga ya. Artinya harus disesuaikan ya, makanan-makanan yang kadang membuat kita susah tidur, contohnya seperti kopi ya, nah itu ya dihindari ya, atau mungkin teh yang kental, nah itu juga
dihindari karena sama-sama mengandung kafein, itu biasanya menjadi susah tidur ya. Nah itu dikurangi minimal seperti itu, terutama pada saat sudah menjelang tidur ya, itu seperti itu. Nah kemudian secara psikologisnya ya, secara pikiran, kita harus bisa istilahnya cuek ya, cuek, masa bodoh. Jadi jangan terlalu aktif ya, pikiran jangan terlalu aktif. Jadi ada saatnya kita memang harus kita pikirkan hal itu ya, tetapi ada saatnya harus kita lepaskan. Nah cara melepaskannya yaitu masa bodoh aja lah, bodoh amat seperti itu ya. Nah itu penting juga ya, dengan seperti itu nanti kita menjadi bisa ini mengurangi beban pikiran. Jadi dengan cara cuek, dengan cara masa bodoh ya, untuk mengurangi beban-beban pikiran. Nah setelah itu, khususnya di saat istilahnya menjelang tidur, kita harus lakukan relaksasi teman-teman ya. Relaksasi itu menurunkan gelombang pikiran ya, yang ketika gelombang pikiran kita di gelombang sibuk ya, contohnya di gelombang beta ya, nah itu belum akan bisa tidur ya. Nah paling tidak nanti turun lagi ya melalui relaksasi ke alfa theta ya. Di alfa theta ini sudah mulai agak ngantuk-ngantuk biasanya ya. Nanti ketika masuk di gelombang delta ya, nah itu baru bisa tertidur. Jadi nah caranya, nah itu cara yang ditempuh itu bisa misalkan dengan relaksasi, contohnya mendengarkan lagu-lagu atau musik yang kita senangi ya, mungkin sambil mendengarkan siraman rohani, atau mungkin kita istilahnya menonton ini sesuatu yang menyenangkan, contohnya hal-hal yang bersifat rileks lah pokoknya ya. Kalau kita melihat pemandangan ya, melihat mungkin hal-hal yang menyenangkan, itu biasanya jauh menjadi lebih rileks. Nah selain itu juga bisa kita dengan ini, misalkan kita rajin membaca ayat-ayat suci atau mendengarkan ayat-ayat suci, itu juga bisa ya. Atau mungkin kita sambil banyak berdoa, banyak berzikir, itu juga nanti tahu-tahu kita mengantuk dan akhirnya tertidur. Jadi lakukan saja seperti itu. Tujuannya supaya pikiran tidak aktif kepada hal-hal yang negatif. Nah akhirnya nanti menjadi rileks ya, akhirnya gelombang pikiran turun. Nah, akhirnya dengan sendirinya kita akan tertidur. Selain itu juga termasuk ini, suasana juga harus mendukung. Contohnya misalkan ketika kita sudah mau tidur ya, contohnya di tempat tidur ya sudah kita singkirkan contohnya HP ya, kemudian mungkin ini lampu ya, lampu juga jangan terlalu terang, kita ganti dengan lampu tidur. Itu suasana yang mendukung, itu seperti itu. Nah jadi masih banyak hal lagi lah, itu ada di konten saya yang lalu ya, yang khusus membahas tentang insomnia. Nah itu bisa ditonton kembali ya, itu seperti itu. Nah baik teman-teman, yaitu adalah sensasi yang kedua ketika kita masih mengalami insomnia, selain tadi sensasi yang pertama ketika kita mengalami berat badan turun ya. Nah kemudian satu lagi ya, sensasi yang kita alami tetapi kadang membuat kita menjadi cemas, yaitu ketika kita ini bercermin kemudian kita melihat wajah kita itu masih pucat teman-teman ya, masih pucat. Nah apalagi ketika kita misalkan bertemu dengan saudara atau mungkin dengan teman, kemudian ada yang menyapa, kenapa sekarang kok pucat? Nah itu biasanya menjadi tambah cemas ya, menjadi tambah down, karena itu bukan kata-kata motivasi, tetapi sebaliknya justru membuat kita menjadi drop kembali. Yaitu karena dulu saya juga mengalami ketika dibilang seperti itu, waduh rasanya di sini menjadi tambah takut juga, itu seperti itu. Nah gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita melihat wajah kita itu pucat, yaitu sebabnya beruntun teman-teman ya, bisa disebabkan karena dari tubuh kita yang kurus, kemudian kita susah tidur, itu juga membuat wajah menjadi pucat juga ya, menjadi kusam ya, menjadi tidak bersinar lah seperti itu ya. Kemudian kadang dari
pikiran juga bisa ya, pikiran yang banyak pikiran itu tidak bisa mencerminkan aura yang positif ya. Wajah itu ya otomatis wajahnya wajah sedih ya. Nah, ketika kita yang muncul wajah-wajah sedih, yaitu ya cerminannya menjadi semacam itu ya, seperti pusat, tidak bergairah, lesu dan lain sebagainya, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka ketika masih mengalami seperti itu, solusinya secara garis besar ya, ini adalah kita jaga 5P-nya teman-teman. Nah, apa itu 5P ya? Ya otomatis jaga pola makannya, pola hidupnya ya, pola pikirnya, pola perilakunya, dan pola spiritualnya teman-teman. Ketika 5P-nya ini kita jaga dan kita berusaha meningkatkan menjadi lebih baik, insya Allah semuanya itu akan membaik ya. Jadi ini hanya proses ya. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini memang cara Tuhan untuk mengetuk kepada diri kita ya, supaya memperbaiki diri lah, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti kita jauh menjadi lebih baik ya, baik secara fisik maupun secara psikisnya ya, baik secara hubungan sosialnya, baik secara mungkin secara ekonominya dan lain sebagainya, dan akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan setelah momen ini terlewati, dan itu pasti bisa teman-teman. Maka optimis saja ya, ini hanya butuh proses. Nah, tolong itu disadari dan kita ikuti dengan sabar ya, sadar, ikhlas, pasrah, insya Allah semuanya akan membaik. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.